Nah, sekarang periode sinodis. Periode sinodis itu berhubungan dengan fase. Jadi kalau kita lihat bulan, misalkan saja contohnya bulan ya. Bulan itu kan ada fase bulan baru, bulan purnama, bulan sabit, dan sebagainya kan. Nah, waktu yang dibutuhkan dari purnama ke purnama berikutnya itu merupakan periode sinodis. Dan periode sinodis itu berbeda waktunya dengan periode bulan berevolusi mengitari bumi. Misalkan ini matahari, terus ini bumi, dan bulannya mengitari bumi. Nah, periode bulan mengitari bumi itu berbeda dengan periode sinodis yang berhubungan dengan fasa. Dimana kalau yang fasa itu berhubungan dengan yang ini. Misalkan purnama itu terjadi di sini bulannya kan. Nah, purnama berikutnya itu terjadi di sini. Dan kalau kita hitung, sudut yang ditempuh dari purnama sampai purnama berikutnya itu tidak 360 derajat, tapi lebih besar gitu ya. Misalkan ada benda A dan benda B di sini. Benda A ini punya periode mengitari pusat bendanya ini dengan periode TA. Dan benda B mengitari benda pusatnya ini dengan periode TB. Jadi ini sama-sama bergerak, tapi dengan periode yang berbeda. Nah, kita bisa lihat, misalkan waktunya ini, misalkan ini TA-nya itu adalah 4 hari, 4 hari ya, dan TB-nya misalkan 8 hari. Jadi, waktu yang dibutuhkan dari posisi sini, kembali ke posisi yang sama, itu adalah 4 hari. Sedangkan yang B adalah 8 hari. Jadi ini jangan 8 lah, misalkan 12 saja. Maka 4 hari pertama itu yang A dari posisi ini sudah menempuh sampai sini kan. Ini untuk yang 4 hari. Yang B, 4 hari itu baru sepertiganya, sepertiga jalan. Ya kira-kira di sini. Gitu. Ketika 4 hari. Kalau misalkan posisi yang benda A dan benda B ini awalnya segaris, maka untuk segaris berikutnya itu pasti lebih besar daripada 4 hari. Ya bisa jadi di sini ya ketemunya misalkan. Misalkan ketemunya di sini. Ini A aksen, ini B aksen. Nah, waktu yang dibutuhkan dari segaris ke segaris berikutnya itu disebut juga sebagai periode sinodis ya. Dan periode sinodis ini bisa kita hitung dengan menggunakan kecepatan relatif, kecepatan sudut relatif. Ini aku hapus dulu aja. Nah, ini. Jadi untuk kasus yang ini, si A dan si B itu punya periode yang berbeda. Karena punya periode berbeda, maka kecepatan sudutnya juga berbeda. Yang A ini misalkan kecepatan sudutnya adalah omega A, dan yang B ini adalah kecepatan sudutnya adalah omega B. PA, dan yang B ini adalah PB, seperti itu. Dari satu garis ini ke satu garis lurus berikutnya yang tadi aku gambarkan. Kalau misalkan geraknya sama gitu ya. Maka kita perlu menghitung dulu kecepatan sudut relatifnya. Kecepatan sudut relatifnya itu selisih dari kecepatan sudut ini. Jadi kalau misalkan ini adalah dari A sampai ke sini itu adalah delta theta A, dan yang di sini itu adalah delta theta B, maka yang akan kita cari itu adalah delta theta ini, delta theta yang ini, relatif ya, relatif. Nah, delta theta relatif itu adalah delta theta A dikurang dengan delta theta B. Dan kalau kita menginginkan dari satu garis ini ke segaris yang selanjutnya, maka delta theta relatif ini harus 360 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan kecepatan
sudut dulu. Jadi hubungan dari theta dengan kecepatan sudut kan, theta adalah kecepatan sudut dikalikan dengan waktu kan. Maka untuk mencari delta theta relatif ya, kita bisa carinya dengan seperti ini. Jadi yang ini, kita bisa ubah bentuknya jadi omega relatif, dikalikan dengan delta waktu, dikalikan dengan delta T. Nah, karena delta T-nya ini sama, maka kita bisa tuliskan dulu sebagai berikut ya. Omega relatif sama dengan omega A dikurang omega B. Dan kalau kita ubah bentuknya dari sifat dari persamaan yang kanan ini, maka akan kita peroleh jadi seperti ini. 2P-nya bisa kita coret. Dan akan kita peroleh hubungan antara periode sinodis dengan periode A dan periode B itu sebagai berikut. Nah, garis merah ini. Jadi untuk yang arahnya sama, maka periode sinodis itu dirumuskan seperti ini. Misalkan ada sebuah planet yang bergeraknya berlawanan. Ini planet A bergerak ke arah sini, dan planet A. Dan planet B bergerak ke arah kanan. Ini B. Nah, maka untuk mencari periode sinodisnya, yang awalnya dari segaris ke segaris berikutnya itu, kita bisa gunakan hubungan yang sama ya. Jadi, kecepatan relatif, omega relatif, itu adalah omega A dikurang omega B. Tapi ingat lagi bahwa di sini arahnya itu berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, sehingga untuk menghitungnya ya kita jumlahkan. Dari sinodis gitu. Jadi untuk yang kasus yang berlawanan itu ya seperti sinodis adalah seperti A ditambah dengan seperti B. Ini adalah periode sinodis untuk benda yang bergeraknya berlawanan. Kalau yang sebelumnya, periode sinodis yang ini itu untuk yang bergeraknya searah ya. Tapi kalau misalkan geraknya berlawanan, maka yang awalnya tandanya minus di sini. Tandanya minus, jadi diubah jadi positif di sini. Karena kecepatan relatifnya saling menjumlahkan. Seperti itu.